sudah cek 7 kesalahan unggah aksi nyata di PMM dan alasan ditolak? Ini solusinya. Para sahabat, Pak Gurupedia dimanapun berada, Pak Gurupedia mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu di seluruh penjuru tanah air yang telah terus bersama-sama belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi diri, terutama bagi kita guru yang terus bertugas di garda terdepan pendidikan Indonesia. Bapak Ibu yang luar biasa, sebagaimana diketahui bahwa di platform Merdeka Mengajar kita sangat bisa untuk melaksanakan pelatihan mandiri, mulai dari menentukan modul, mengerjakan pretest, kemudian hingga post-test, serta mengerjakan aksi nyata dengan sasaran yang sudah kita pilih dari modul-modul yang kita pelajari. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, ternyata di akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman unggahan aksi nyatanya belum bisa divalidasi atau divalidasi tetapi ditolak karena beberapa hal. Di sini Pak Gurupedia menjelaskan berdasarkan pengalaman, diskusi, serta sumber-sumber bacaan maupun webinar yang ada, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari atau mengambil pelajaran dari pengalaman banyak orang. Misalnya Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, maka Bapak Ibu endingnya nanti akan mendapatkan sertifikat. Namun demikian, untuk memperoleh sertifikat itu perlu mengerjakan satu topik pelatihan mandiri, mengerjakan post-test, unggah aksi nyata, kemudian aksi nyata divalidasi, kemudian hasil validasi kalau diterima, lulus dapat sertifikat, kalau belum lulus validasi maka akan perbaikan mengulang kembali. Baiklah Bapak Ibu, sahabat guru yang luar biasa, Pak Guru ingin memberikan pengalaman. Setidaknya ada 7 kesalahan atau alasan aksi nyata kita ditolak atau diperbaiki. Ya, ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan juga beberapa sumber, baik dari sumber PMM itu sendiri maupun diskusi dengan rekan sejawat. Tentu rekan sejawat yang sudah berpengalaman. Nah, apa saja 7 alasan atau kesalahan yang mungkin saja kita lakukan Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu diperiksa, mungkin ada di salah satu di antara 7 ini yang pernah dilakukan sehingga menyebabkan aksi nyata kita ditolak atau butuh perbaikan. Yang pertama, aksi nyata tidak sesuai dengan judul atau tidak ada relevansinya dengan modul yang diikuti. Jadi perhatikan Bapak Ibu bahwa di sini tidak asal mengunggah aksi nyata, tetapi modul itu diikuti dari awal, mulai dari pretest hingga post-test, mengerjakan itu aksi nyata benar-benar relevan dengan kemauan atau indikator yang diminta dalam modul tersebut. Nomor 2, Bapak Ibu, aksi nyata yang diunggah merupakan aksi nyata karya orisinil, ya. Sehingga kalau bukan orisinil bisa jadi itu ditolak Bapak Ibu. Jadi kalau aksi nyata bukan hasil karya orisinil, itu meniru, plagiasi, tidak ada perubahan pada substansi, penyajiannya masih sama, maka kemungkinan besar tidak diterima aksi nyata itu. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu belum mengumpulkan umpan balik di PMM sebelum mengunggah aksi nyata. Nah, saat ini kalau mau mengunggah aksi nyata, melengkapi lembar aksi nyata, maka sebelumnya harus mengumpulkan umpan balik. Perhatikan kotak merah ya. Perhatikan dalam garis merah itu, kumpulkan umpan balik.
Nah, di situ umpan balik berupa apa? Berupa screenshot ya, yang diberikan oleh murid, kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian pengawas. Nah, usahakan umpan balik itu memang bukan dari rekan sejawat sesama pengguna PMM. Bagaimana caranya? Ya, diberikan kepada murid ya, diberikan kepada murid atau pemerhati pendidikan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan guru atau kepala sekolah? Barangkali Bapak Ibu memiliki sahabat guru yang belum tergabung di PMM misalnya, silakan. Di sekolah yang belum tergabung di PMM mungkin bisa Bapak Ibu ya. Format atau bentuk umpan balik di PMM sebelum diunggah ke aksi nyata itu tidak sesuai ketentuan ya. Apa ketentuannya? Bisa saja umpan balik berupa instrumen formulir, kemudian screenshot WA dengan murid rekan sejawat, rekap jawaban siswa pada Google Form. Ingat, yang di screenshot itu bukan pertanyaannya, tetapi jawaban siswa atau umpan baliknya. Umpan balik seharusnya bukan dari sesama pengguna PMM, tapi harus sesaran. Misalnya sasaran kita siswa, maka umpan baliknya dari siswa. Kemudian umpan balik tangkapan layar yang diunggah hanyalah pertanyaan bukan jawaban. Jadi kita tidak bisa mengatakan sebagai umpan balik pertanyaannya bagus tetapi tidak ada jawaban, kemudian yang di screenshot pertanyaannya itu belum dikatakan umpan balik. Kemudian aksi nyata yang diunggah tidak sesuai dengan format yang ditentukan, misalnya format PDF dan lain sebagainya yang ditentukan. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan ini perhatikan satu tips ya dari Pak Guru Pedia. Namun sebelumnya, untuk contoh gambar umpan balik bisa klik di deskripsi blog, di deskripsi YouTube ini, termasuk Bapak Ibu bisa mendapatkan sumber bacaan di deskripsi YouTube ini. Kemudian tips validasi aksi nyata. Nah, selain kemungkinan kesalahan di atas, Bapak Ibu harus memastikan aksi nyata yang diunggah tidak plagiasi, baik laporannya, deskripsi, refleksi, gambar, itu jangan sampai terjadi kesalahan. Kemudian pastikan aksi nyata sesuai dengan panduan, pastikan sesuai dengan topik yang dipilih, pastikan semua dokumentasi dalam melakukan aksi nyata sudah ada, pastikan menerima minimal umpan balik satu orang. Itu dari aksi nyata yang dibagikan gitu ya. Jadi kalau tadi aksi nyata yang dibagikan secara langsung, kalau ini aksi nyata yang dibagikan via link. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi dari Pak Guru Pedia, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih sudah support dan dukung dengan subscribe, like, and share channel ini untuk lebih berkembang lagi dengan informasi-informasi yang sangat penting untuk bantuan kepegawaian, guru dan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.